Hi everyone, welcome back again to my channel, and this is about sastra. Okay everyone, thank you so much for clicking this video and to stop by to watch me now. And today I'm going to have another reactions video. Yes, as always. And today's topic is still about kepergian daripada almarhumah Siti Sarah. Kepergian yang membuat kita semua merasa kehilangan. Baik yang mengenal beliau dengan baik maupun buat mereka yang sama sekali tidak mengenal beliau. Lewat video ini pula saya ingin mengumpulkan teman-teman yang mungkin merasa seperti saya. Yang merasa sangat-sangat sedih karena kepergian beliau. Namun secara fisik ataupun secara harian, sehari-hari kita tidak terlalu mengenal beliau. Saya ingin mengumpulkan orang-orang itu bersama saya di sini. Banyak jawabannya. Tidak satu, tidak dua, namun banyak. Masya Allah, kenapa bisa seperti itu? Kenapa sampai kita yang tidak mengenal beliau bisa ikut merasakan sakit kepergian beliau? Merasa kayak something missing. Untuk sebuah jawaban yang didasari dengan akal pikiran, maka kita tidak bisa menjawab. Kita tidak bisa menemukan jawabannya. Dan di video kali ini, I'm trying to answer sebuah puzzle ataupun sebuah teka-teki menurut saya. Bagi saya ini sebuah teka-teki. Mungkin buat teman-teman sastra nggak perlu dibahas, tapi buat saya sendiri, saya ingin membahas ini, saya ingin memecahkan sebuah misteri yang menurut saya, dan jika teman-teman bisa bantu jawab dan bisa bantu memecahkan masalah ini, bukan masalah sih, tapi semacam misteri, boleh bantu saya di komentar di bawah. Masalahnya apa sastra? Masalahnya seperti ini. Kepergian beliau tidak hanya menimbulkan kehilangan, rasa kehilangan dari sahabat, dari orang terdekat, dari keluarga. Sebut saja Datuk Sri Siti Nurhaliza yang sangat dan teramat dekat dengan beliau. Ketika beliau disodorkan dengan sebuah lagu Bidadari Surga, correct me if I'm wrong, dan beliau disuruh untuk menyanyikan lagu tersebut, ternyata sang diva Malaysia tidak mampu mengeksekusi lagu tersebut dengan baik saat itu. Sang diva Malaysia tidak mampu melanjutkan lagu tersebut, tidak mampu menyebutkan kata bait per bait, kata per kata dalam lagu tersebut. Tidak sanggup. Itulah sahabat. Merasa sangat kehilangan di dalam dada mereka, di dalam hati mereka. Ustadz Ebitlu merasa sangat kehilangan. Mungkin buat saya tidak pernah melihat ada hubungan antara Ustadz Ebitlu dan almarhumah Siti Sarah. Namun yang saya tahu ternyata ketika hari meninggalnya Siti Sarah, Ustadz Ebitlu memposting sebuah postingan di IG story beliau yang tertulis, "Ya Allah, sedih rasanya. Insya Allah Suib Sepatu dan Siti Sarah Raisuddin dan anak-anak semua akan bersama kembali dalam surga Firdaus." Siti Sarah Raisuddin banyak kali tanya pada saya, ingin bayarkan sewa beberapa rumah orang miskin yang saya uruskan dan anak yatim. Orang miskin dan anak yatim yang saya selalu bantu sekolahkan. Semoga Allah beri surga Firdaus kepadanya. Amin Allahumma amin. Yes, sahabat, keluarga merasa sangat kehilangan. Nggak usah dijelaskan. Pasti mereka merasa kehilangan. Namun, ada sebuah rasa kehilangan yang bisa saya rasakan lewat video satu ini. Sahabat bukan. Saudara bukan. Teman bukan. Jom kita tengok videonya bersama-sama. 1, 2, 3. 450 anak tahfiz dan yatim Indonesia masih ramai yang mendoakan almarhumah Siti Sarah. Seramai 450 anak tahfiz dan anak yatim Pondok Pesantren Nurul Huda Bandung, Indonesia. Ya Allah. Ini adalah hari Rabu, tanggal 11 Agustus 2021. Ada hamba Allah yang ingin dibacakan khatam Al-Quran 1 khataman. Masya Allah.
buat seorang hamba selebriti yang ada di Malaysia atas nama Siti Sarah binti Raisuddin. Beliau meninggal dunia di usia masih muda. Beliau meninggal dunia karena terpapar COVID-19 atau kena virus corona di Malaysia. Beliau meninggal dunia Masya Allah, cemburuknya saya. Apakah saya yang orang Indonesia pun nanti akan dilakukan seperti itu? Mengapa Siti Sarah Raisuddin begitu spesial? Dihatamkan Al-Quran oleh 450 santri, anak pondok pesantren Nurul Huda. This is the thing that I said before. I feel berdebar ketika seseorang tadi membacakan pengumuman perlahan demi perlahan, kata demi perkata, memberitahukan ada seseorang yang ingin dibacakan, dihatamkan Al-Quran, seorang selebriti daripada Malaysia yang terpapar COVID-19. Ini mungkin kekuriositian saya atau keingintahuan saya. Tidak ada sebab jika tidak ada akibat. Well, I'm trying to have the positive thinking in here. Husnuzon. Beliau adalah orang yang gemar bersedekah. Beliau adalah orang gemar untuk memberi bantuan kepada orang lain. Dan setahu saya, sebaik-baik sedekah adalah kepada mereka tahfizul Quran. Terlebih lagi mereka adalah anak yatim. Sekolah ini adalah sekolah pondok pesantren Nurul Huda. Setelah saya melakukan beberapa research, setelah saya finding out, saya memang terbentur dengan PPKM ini. Jadi saya tidak bisa mencari untuk informasi yang lebih dalam. Saya hanya bercoba untuk mencari lewat internet saja. Dan ini yang saya temukan. Ternyata pondok pesantren Nurul Huda diisi oleh banyak tahfizul Quran, anak-anak yatim yang mencoba untuk menghafalkan Al-Quran. Ini adalah sekolah gratis. Ini adalah sekolah percuma, sekolah tanpa biaya. Setahu saya, sekolah tanpa biaya membutuhkan donatur, membutuhkan donasi, membutuhkan dermawan untuk mendukung kegiatan mereka. For you to know, untuk masalah pondok pesantren saya tidak asing lagi untuk sebuah pondok pesantren. Kenapa? Karena saya dulu pun ada di pondok pesantren. I was there. Ketika jenjang SMP ataupun ketika jenjang junior high school, I was there. Dan saya tahu bagaimana kehidupan di sana. Tidak ada televisi. Jauh dari teknologi. Tidak ada berita tentang selebriti. Tidak ada berita tentang dunia. Kalaupun ada teknologi yang mendukung pelajaran. Ataupun teknologi handphone untuk menghubungi orang tua. How they know Siti Sarah? Yang jauh di Malaysia sana. Saya yang tinggal di Jakarta pun. At the very beginning of this video, I said, I don't know her. Bagaimana orang-orang ini tahu mereka yang tinggal di dalam pedalaman sana. Di pondok pesantren ini yang tertutup dari masalah dunia. Bagaimana mereka bisa tahu? Jikalau bukan Siti Sarah itu memang sudah ada di situ. Dari dulu. This is what I'm thinking. This is the mystery that I'm trying to find out. Kok bisa orang di pondok pesantren tahu tentang kabar Siti Sarah? Setahu saya pondok pesantren itu sangat tertutup untuk hal-hal selebriti, meninggalnya selebriti. Malaysia pula tidak terlalu terkenal pula. Namun bagaimana ada kata-kata tersebut dan saya merasakan ada getaran-getaran kehilangan yang menyayat hati saya.
Anak-anak di situ pun melakukan seperti ini. Semuanya disembunyikan dengan rapi oleh beliau. Bersedekah dengan rapi, tersembunyi, tidak perlu banyak orang tahu. That's what I'm thinking. Itu yang sekarang mulai terlihat. Itu yang sekarang mulai terasa oleh kita semua. Bagaimana efek sedekah beliau, bagaimana ketulusan beliau. Dan kita merasa kehilangan itu sekarang. It's a real inspiration. She's there. Selama ini kita tidak pernah tahu. That's my opinion, she's there. Dan target dia adalah memang seperti itu. Anak yatim. Hafiz Quran, sebaik-baik memberi sedekah kepada mereka. Yang mencoba untuk selalu menegakkan kalimat Allah, selalu mengingat kalimat Allah, mempertahankan kalimat Allah di muka bumi ini. Oh my God, I got a goosebumps saying this to you. I need to find out more, but saya terbentur dengan PPKM, jadi saya trying to find out from the internet, sekolah apa, pondok pesantren apa. Nurul Huda ini ternyata adalah pondok pesantren gratis. Besar. Dan untuk bisa bertahan selama ini, sejauh ini, pondok pesantren ini pasti membutuhkan donatur, dermawan. Dan saya rasa salah satunya adalah beliau, Siti Sarah Raisuddin from Malaysia. La ilaha illallah. Belajarlah dari kisah beliau. Memberi dengan tangan kanan tanpa tangan kiri tahu. Bersedekah tanpa orang tahu. Bersedekah tidak perlu diumbar ke televisi, tidak perlu dibikinkan channel, tidak perlu diumbar kiri kanan. Hanya kamu dan Allah yang tahu. Masya Allah. Begitu indah perilaku beliau, begitu indah kebiasaan beliau selama beliau hidup. It's warming my heart to say this. Ya Allah, she's a real inspiration, dan kita kehilangan besar. Allah lebih menyayangi beliau. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Okay guys, that's all for today. This is the thing that I'm saying, that I need to solve this mystery, dan itulah misterinya. Dan itu adalah pendapat saya berdasarkan research saya. Inilah pendapat opini saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you so much for watching this video. And if you find this video good, don't forget to hit the thumbs up. And if you're new to this channel, don't forget to hit the subscribe button. Much love from Indonesia. Stay healthy everyone.